Perutnya sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Nancy memutuskan untuk pergi mencari buah dan sayuran untuk variasi rasa. Dia pun mengajak pergi ke kebun, dan Lu Ming dengan senang hati menyetujuinya. Sesampainya di pintu masuk lembah, Nancy menyuruh Lang Zhou menunggu di tempat. Dia sendiri tidak sabar langsung menerobos masuk. Pemandangan di dalam lembah membuatnya terpana. Benih yang baru ditabur kemarin ternyata sudah semuanya matang. Di sulur-sulur semangka tergantung beberapa buah semangka yang sangat besar. Dia bersorak girang. Aku kira di dunia ini hanya bisa makan daging. Tidak sangka masih bisa makan semangka semanis ini. Langsung saja dia membelah satu. Dia dan Lu Ming makan sampai mulut penuh. Mata anak rusa kecil itu berbinar-binar. Untuk pertama kalinya dia menampilkan senyum khas seorang anak kecil. Nancy memetik semua semangka dan memasukkannya ke dalam ruang dimensi. Dia kemudian menemukan pohon apel yang sudah tumbuh sangat tinggi. Padi pun sudah menguning. Saat kulitnya dikupas, di dalamnya terisi beras yang gemuk dan penuh. Membayangkan ke depannya bisa makan nasi dan buah-buahan, Nancy sampai girang bukan kepalang. Sejak datang ke dunia hewan, menu makannya benar-benar terlalu membosankan. Walaupun Hubei bisa memasak dengan berbagai variasi, dan di tepi pantai masih bisa makan seafood, tapi tetap saja jauh berbeda dengan kuliner di bumi. Sekarang dengan adanya beras, semangka, dan tomat, menunya akhirnya jadi kaya. Sayang sekali tidak membawa biji durian. Bagi Nancy, selain suami hewan yang tampan dan anak-anak yang menggemaskan, hal terpenting adalah bisa mencicipi semua makanan enak. Dengan adanya Lu Ming di sisinya, Nancy pun bisa menikmati makanan yang beraneka ragam di dunia hewan. Dia melamun dengan bahagia. Kalau saja bisa menetap di dunia hewan, mengajak Lu Ming dan 7 anak-anak di rumah untuk berkebun bersama, lalu membiarkan Hubei mengembangkan menu baru dari bahan-bahan ini. Kehidupan seperti itu pastilah sangat menyenangkan. Melamun seperti itu, Nancy mulai rindu rumah. Tidak tahu Hubei dan yang lainnya sekarang bagaimana. Dan hewan peliharaannya, si Xiao Liu kecil. Aduh, tiba-tiba sangat ingin membereskan rumah itu. Dia menggelengkan kepala membuang rasa rindunya, lalu memanggil Lu Ming untuk mulai memanen tanaman yang sudah matang. Lu Ming dengan peka merasakan perubahan suasana hatinya. Sisi, tadi kamu sedang memikirkan apa? Memikirkan anak-anak kecil di rumah. Nancy berkata sambil tersenyum. Mereka semua berwatak sangat baik. Kalian pasti akan bisa menjadi teman baik. Lu Ming menundukkan kepala dan berkata pelan, watakku tidak baik. Mereka mungkin tidak akan menyukaiku. Di area tambang saja, anak-anak kecil tidak mau bermain denganku. Kalau mereka membenciku, kamu jangan ikut campur. Nancy mengusap kepala kecilnya. Omong apa itu? Mereka pasti akan menyukaimu. Saat itulah Lu Ming mengalihkan pembicaraan. Kita masih mau tanam apa lagi? Ada yang kamu mau tanam? Semangka. Mata anak rusa kecil itu langsung bersinar. Semangka paling enak. Teringat semangka yang tadi meledak manis di mulutnya, dia tertawa dengan sangat gembira. Nancy menatapnya dengan penuh kasih sayang. Baiklah, kita tanam semangka. Yang lain asal cukup untuk dimakan saja. Ruang dimensinya yang 200 meter persegi itu suhunya sekitar 6-8 derajat. Walaupun bisa memperlambat pembusukan makanan, tapi kalau terlalu lama tetap saja bisa rusak. Sudah banyak yang terbuang. Lu Ming menanam kembali biji semangka yang tersisa. Ternyata di ladang sudah tumbuh yang baru secara alami. Kedepannya tidak perlu sengaja menanam lagi. Nancy mengangguk. Alam ini memang murah hati ya. Keluar dari lembah, dia memanggil ke arah Lang Zhou. Lang Ce, kesini bantu angkat barang. Serigala abu-abu itu diam-diam menghampiri dan mengambil setumpuk buah dan sayuran. Nancy memperhatikan kulit hewan tebal yang dikenakannya. Hanya itu yang kamu pakai. Area tambang sepanas ini, pasti sangat gerah. Lang Zhou dengan gugup menarik erat ujung bajunya. Seluruh tubuhnya penuh luka dan dia tidak ingin ada yang melihat. Iya, hanya ini. Nancy berpikir sejenak.
Setelah pulang nanti aku carikan kulit hewan yang lebih tipis dan bernapas untukmu. Kamu ubah sendiri jadi rok pendek untuk dipakai. Terima kasih, Tuan, Lang Zhou berkata pelan. Setelah kembali ke gua, Nancy memilihkan kulit hewan yang cocok untuknya. Serigala abu-abu itu menerimanya dengan hati-hati, seperti menerima sebuah harta berharga. Xuan Jing yang baru pulang menyaksikan pemandangan ini, dan entah kenapa merasa ada yang tidak beres. Tatapan tajamnya memandangi Lang Zhou cukup lama. Dalam hati dia berpikir, betina kecilnya ini memang suka pada pejantan yang tampan. Tapi serigala abu-abu ini wajahnya penuh bisul dan jelek, harusnya tidak punya daya saing. Lagi pula dia sudah punya betina. Tapi Xuan Jing tetap saja merasakan ancaman tanpa alasan yang jelas. Saat berpapasan dengannya, dia berbisik memperingatkan Lang Zhou. Jangan lupa, kamu adalah pejantan yang sudah punya betina. Jangan menggoda betina orang lain. Lang Zhou menundukkan kepala dan menjawab. Terima kasih sudah mengingatkan. Selesai berkata dia melangkah kembali ke gua kecil di sebelah. Memandangi kulit hewan yang masih utuh itu, hatinya terasa ringan seperti mau terbang. Ini adalah pertama kalinya dia menerima pemberiannya. Tapi begitu dipikir lagi, dia jatuh kembali ke tanah dengan berat. Kalau dia tahu dirinya adalah Lang Zhou, apakah dia masih akan memberikan kulit hewan ini? Dia dengan hati-hati melipat kulit hewan itu dan menyembunyikannya di bawah batu. Di sisi lain, Xuan Jing sudah menggali banyak batu kristal hewan dan batu darah, semuanya diserahkan kepada Nancy. Anehnya, sejak batu darah disimpan di dalam ruang dimensi, Nancy seperti menyerap energi murni darinya. Seluruh tubuhnya terasa segar dan bersemangat. Tapi area tambang ini terlalu membosankan. Dia memutuskan akan mencari Li Yun 2 hari lagi. Kalau masih tidak ketemu juga, dia akan pulang. Sementara itu di luar area tambang, Hu Bai yang membawa Huqi dan Xiao Liu akhirnya bergabung dengan Qi Xiao dan yang lainnya. Huqi kecil berlari kencang dan langsung berpelukan bergerombol dengan anak-anak lainnya. Hu Bai menurunkan barang bawaan dan Xiao Liu, Lan Xing dan Qi Xiao menyambut mereka. Semua orang makan bersama sambil memanggang daging. Kegembiraan reuni itu segera tergerus oleh rasa rindu. Semua orang mulai merindukan orang yang sama. Lan Xing menatap ke arah area tambang. Huqi dengan suara kecil bilang rindu ibu. Bahkan anak ular kecil yang pun memukul-mukul ekornya sambil mendesis. Hanya dua anak serigala perak, Lang Xian dan Lang Mu, yang diam-diam menggerogoti daging di sudut. Lang Mu diam-diam bertanya pada kakaknya, mereka sedang merindukan kakak cantik ya. Lang Xian menatap ke arah area tambang dengan penuh lamunan. Kalau betina itu melihatnya, pasti bisa mengenalinya bukan? Saat itulah Hu Bai tiba-tiba mengusulkan, bagaimana kalau kita coba masuk? Semua orang langsung bersemangat. Lan Xing berkata bisa menyuap dengan garam. Anak-anak dengan gembira mengayun-ayunkan kaki mereka. Bahkan ekor anak ular kecil pun ikut bergoyang. Walaupun tidak mau bertemu dengan betina itu, tapi dia benar-benar sangat merindukan ibu itu. Hu Bai dan Qi Xiao membawa beberapa anak, setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya tiba di pinggiran area tambang tempat Nancy berada. Anak-anak merindukan ibu, para suami hewan mengkhawatirkan betina mereka. Maka mereka pun memutuskan untuk menyusup masuk ke dalam area tambang. Sementara itu di dalam, Nancy yang sedang tidur siang setengah terpejam menutup matanya. Kekuatan batu kristal hewan dan batu darah sedikit demi sedikit meresap ke dalam tubuhnya. Sebagian besar diserap olehnya, sebagian kecil menyuburkan kesadaran di dalam dirinya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Di hadapannya terbentang hutan timur yang familiar. Di belakangnya ada binatang buas yang mengejar. Dia berlari sekuat tenaga, tapi tiba-tiba pijakan di bawah kakinya hilang, dan seluruh tubuhnya jatuh ke bawah. Dia berteriak panik meminta pertolongan sistem. Sistem dengan dingin menjawab bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, sambil bergumam heran kenapa sang tuan ini cepat sekali hampir mati. Tepat saat Nancy berteriak putus asa, dia tiba-tiba jatuh ke dalam sebuah pelukan yang kokoh.
Mendongak, dia langsung berhadapan dengan wajah yang membuatnya terpana. Rambut panjang seperti cahaya bulan terurai ke dalam air. Mata berbintang seperti menampung seluruh galaksi di dalamnya. Pria ini tampan tidak seperti manusia biasa. Dan ternyata sedang mandi di kolam. Nancy seketika lupa rasa takutnya. Dengan nekat dia menggenggam wajah pria itu dan tanpa sadar belak-belakan ingin memilikinya. Pria itu dengan tidak berdaya mengguncang-guncangnya. Katanya dia akan mengantar Nancy ke tepi dan jangan menempel terlalu erat. Dia juga memperingatkan agar tidak sembarangan meraba. Tapi Nancy tidak mau mengaku dan malah bersikeras. Ini namanya sentuhan yang tepat sasaran. Alis tampan pria itu terangkat dengan ekspresi tidak berdaya. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Nancy menatap langit dengan kesal. Bukan salahku, tangan ini yang tidak mau dengar perintah. Di sisi lain, para anggota pasukan pemberontak sudah kebingungan. Bagaimana ini? Sekarang harus bagaimana? Lang Zhou baru pulih 1 hari, belum sembuh sudah ada masalah lagi. Mau bagaimana lagi? Cepat beritahu pemimpin besar. Para anggota pasukan pemberontak tidak sempat menyembunyikan diri, langsung berlari kecil menemukan Lang Zhou. Lang Zhou dengan tergesa menyembunyikan kulit hewan berharganya, lalu menerobos keluar dari gua dan memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Saat bersembunyi di sudut area tambang, beberapa kepercayaan terdekatnya langsung mengerumunginya. Pemimpin besar, ada masalah besar. Identitas pemimpin Lang Ye sebagai anggota pasukan pemberontak sudah terbongkar. Pendeta Bawen bernama Xiang Ze sedang menyiksanya. Katanya malam ini akan ada hukuman terbuka. Wajah Lang Zhou langsung berubah drastis. Tidak boleh panik, beritahu semua anggota pasukan pemberontak. Malam ini kita harus selamatkan Lang Ye. Seluruh anggota pasukan pemberontak di area tambang mulai bergerak secara diam-diam. Kabar pun dengan cepat tersebar ke seluruh area tambang. Katanya akan mengeksekusi anggota pasukan pemberontak. Itu organisasi yang menentang Pendeta Agung kan? Pendeta di area tambang bilang mereka adalah sampah pengkhianat, dan mau dibakar hidup-hidup. Siapa sebenarnya yang pengkhianat? Di area tambang ini, siapa yang mau tunduk pada Pendeta Agung? Aku justru mengagumi pasukan pemberontak. Berani melawan kota 10.000 hewan. Sayang sekali, malam ini bakal ada lagi yang mati. Di sisi lain Nancy baru saja bangun tidur, masih menikmati sisa-sisa mimpi indah menggoda pria tampan. Wajahnya sampai memerah. Tidak disangka dirinya sendiri setidak tahu malunya itu. Saat itulah dia menyadari suasana di luar sangat gaduh. Xuan Jing, ada apa? Xuan Jing dengan tangan dilipat menjelaskan, katanya area tambang menangkap beberapa anggota pasukan pemberontak. Ada satu manusia hewan yang tidak tahan disiksa dan membocorkan identitas petinggi pasukan pemberontak. Malam ini akan ada hukuman terbuka. Nancy langsung tertarik. Pasukan pemberontak adalah organisasi yang menentang Pendeta Agung. Xuan Jing menunduk dan bertanya, mau pergi lihat-lihat. Nancy mengangguk dan berbalik. Saat itu Luming melompat-lompat datang juga ingin ikut. Aku juga mau ikut. Ekor besar Xuan Jing langsung melayang dan mengayunkan Luming ke atas kepalanya. Untuk pertama kalinya Luming duduk di tengkuk seorang pejantan. Dia langsung melongo terpaku. Nancy yang baru keluar dari gua bermaksud mencari Lang Che untuk memberikan beberapa pesan, tapi mendapati serigala abu-abu itu sudah tidak ada. Xuan Jing memandangi gua sebentar dengan tatapan dalam, lalu berbalik. Kita pergi. Xuan Jing membawa Nancy dan Luming bergegas menuju tempat eksekusi. Tidak disangka baru sebentar saja tempat itu sudah penuh sesak dengan manusia hewan. Katanya mau mengeksekusi pasukan pemberontak. Kasihan sekali tertangkap begitu. Selama ini Pendeta Agung berbuat semena-mena. Hanya pasukan pemberontak yang berani melawan. Aku dengar pasukan pemberontak itu yang benar-benar berpihak pada kebenaran. Pelan-pelan, jangan sampai terdengar. Xuan Jing mencari tempat yang tepat dan mengangkat Nancy ke atas. Bisa lihat dengan jelas. Nancy mengangguk. Bisa, di tengah tempat eksekusi,
seekor serigala perak yang penuh luka diseret keluar dengan kasar oleh manusia hewan gajah berbadan besar. Itu Xiang Ze. Xuan Jing menyipitkan matanya. Di area tambang ini ada 5 pendeta Bawen. Xiang Ze adalah salah satunya. Ternyata dia yang langsung mengawal. Sepertinya serigala perak ini benar-benar bukan orang sembarangan. Xiang Ze mendorong manusia hewan serigala perak itu ke tengah lapangan. Satu tendangan membuatnya berlutut. Kemudian dia menarik rambut serigala itu dan memaksanya mendongak. Tepat saat serigala itu mendongak, Nancy langsung membeku di tempat. Saat itu Xiang Ze dengan bangga mengumumkan, orang ini adalah anggota pasukan pemberontak. Katanya bahkan seorang pemimpin, dengan bodohnya ingin menentang pendeta agung. Kesana kesini menyebarkan fitnah tentang pendeta agung kami. Hari ini biarkan semua orang melihat, apa akibatnya dari melawan kuil pendeta kami. Lang Ye meronta sekuat tenaga dan berteriak, semua orang sadarlah. Dewa hewan sudah mati. Itu perbuatan pendeta agung. Dia memberi buah pada para betina untuk mengendalikan semua orang. Jangan percaya pendeta agung. Jangan percaya. Diam. Xiang Ze menamparnya dengan keras. Di sudut sana, Lang Zhou hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menerobos keluar. Dada Lang Ye naik turun dengan hebat. Sudut bibirnya terus merembeskan darah. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak terluka. Tapi dia tetap terus berjuang. Lang Ye sambil memuntahkan darah masih berteriak, membunuhku pun tidak ada gunanya. Kebenaran ini cepat atau lambat akan tersebar ke seluruh dunia hewan. Xiang Ze menarik rambutnya. Lihat ini api suci. Hari ini dengan api suci ini, kita akan membakar kamu si penyebar kesesatan ini. Seorang sipir dengan hormat mengangkat api suci. Xiang Ze dengan tangannya sendiri mengikat Lang Ye di atas tiang salib. Lang Ye dengan lemah meronta-ronta. Tapi tubuhnya sudah tidak berdaya digerogoti obat dukun. Dengan suara serak dia berteriak, jangan selamatkan aku. Jangan berkorban sia-sia. Saat itulah Xuan Jing merasakan perubahan pada Nancy. Betina kecil, ada apa? Nancy menegangkan seluruh tubuhnya dan menggigit gigi. Xuan Jing, dia tidak boleh mati. Dia adalah suami hewanku. Dia adalah ayah dari anak-anak serigala kecilku. Xuan Jing langsung menatap tajam ke arah serigala perak milik pasukan pemberontak itu. Walaupun dia sangat posesif, tapi dia masih bisa membedakan mana keluarga sendiri. Di dalam keluarga, mau bertarung seperti apapun tidak apa-apa. Tapi di luar, mereka tidak boleh dirugikan. Nancy menarik napas dalam-dalam, menarik Xuan Jing dan Lu Ming mundur ke sudut. Di sisi lain, mata Lang Zhou sudah merah membara. Jari-jarinya gemetar tidak terkendali. Itu adalah satu-satunya adiknya. Bagaimana bisa dia melihatnya dibakar hidup-hidup? Bagaimana bisa tidak menyelamatkan? Bagaimana tidak bisa menyelamatkan? Lang Ye yang terikat di tumpukan kayu masih berteriak, setelah aku mati, semua orang harus menyebarkan kebenaran ini. Pendeta agung bersekongkol dengan kekuatan jahat dari luar. Xiang Ze merebut obor itu dan menyalakan kayu di bawah kaki Lang Ye. Lang Ye, teriaklah, api suci akan menyucikanmu. Api perlahan merayap mendekati Lang Ye. Lang Zhou matanya langsung merah sepenuhnya. Para anggota pasukan pemberontak dengan mata berkaca-kaca menahan erat tubuhnya. Pemimpin besar, kalau sekarang menerobos keluar sama saja bunuh diri. Kita kalah jumlah. Di area tambang ada 5 pendeta 8 pola. Xiang Ze yang tampak di permukaan hanya 1. 4 lainnya masih mengintai. Kalau kita nekat maju hanya akan mati sia-sia. Lang Zhou hatinya seperti tersayat-sayat. Adiknya tinggal selangkah lagi bisa mengungkapkan perasaannya kepada Xiaonan. Tidak, dia tidak boleh mati. Lang Zhou dengan keras melepaskan pegangan para manusia hewan di belakangnya. Aku tidak bisa membiarkan dia mati. Dia adikku. Tepat saat dia hendak menerobos keluar, tiba-tiba dari langit terdengar ledakan keras. Suara apa itu? Kalian cepat lihat, lihat ke langit. Kembang api yang memukau meledak bersinar. Bintang-bintang berubah menjadi bunga persik lalu menjadi bentuk hati.
Para manusia hewan berteriak menyaksikan mukjizat turun. Ini mukjizat apa? Dewa hewan menampakkan diri. Tepat saat itu, bayangan raksasa yang samar-samar melayang di langit. Suara yang gaib bergema kemana-mana. Lang Ye tidak bersalah. Semua manusia hewan dengan panik berlutut menyembah. Bahkan Xiang Ze pun terpaku di tempat. Ada apa ini? Bukankah dewa hewan sudah mati? Ini apa? Di sudut sana, Lu Ming memegangi senter dan mengarahkan cahayanya ke Nancy. Nancy memakai jubah dan memegang megafon. Di sampingnya ada pengeras suara besar. Dia menggunakan pengubah suara dan berkata dengan penuh wibawa, Lang Ye adalah pengikut yang taat setia kepadaku. Pasukan pemberontak pun adalah yang aku perintahkan untuk dibentuk. Kalian berani membakarnya. Para manusia hewan seketika panik. Dewa hewan, bukan kami yang melakukan. Itu Xiang Ze, pendeta Bawen Xiang Ze yang melakukan. Xiang Ze, kamu berpura-pura menjadi dewa di belakang layar. Sementara itu di berbagai sudut dalam kegelapan, para anak buah Xuan Jing sudah dari tadi bersembunyi di posisi masing-masing dengan membawa jirigen minyak. Mereka menyiramkan minyak kemana-mana. Memanfaatkan saat semua orang menatap ke arah kembang api, bayangan Nancy tiba-tiba menarik busur. Anak panah yang sudah dinyalakan meluncur deras. Api seketika menyebar, para manusia hewan berteriak ketakutan. Api turun dari langit. Dewa hewan menurunkan hukuman ilahi. Lu Ming langsung mematikan lampu senter. Bersama Xuan Jing, dia menirukan Nancy melepaskan panah api. Sementara itu di sudut yang gelap, pendeta Bawen bernama Side yang bersembunyi pun menerobos keluar. Xiang Ze, ada apa ini? Tadi itu apa? Namun sebelum keduanya sempat bereaksi, area tambang yang kering itu langsung menyala begitu terkena api. Kulit hewan dan tumpukan ilalang semuanya terbakar. Lang Zhou memanfaatkan kesempatan itu dan berteriak keras, "Saudara-saudara, sekarang!" Tepat saat api hampir menyentuh Lang Ye, Lang Zhou menerobos masuk dan menggendong Lang Ye di punggungnya. Lang Ye dengan lemah berkata, "Kak, kenapa kamu kemari? Ini terlalu berbahaya." Lang Zhou sambil berlari terus berteriak, "Aye, ada yang membantu kita." Side, mereka kabur. Xiang Ze dan Side langsung sadar dan segera mengejar. Seketika itu juga, pasukan pemberontak mulai menjegal dari berbagai arah. Seluruh area tambang menjadi kacau balau seperti bubur. Lang Ye menelungkup di punggung Lang Zhou dengan suara lemah. "Kak, letakkan aku saja. Ada begitu banyak pendeta Bawen dan rusa suci. Kita sama sekali tidak bisa melawan mereka. Lagi pula rusa suci sudah menghafal aromaku." Lang Zhou menggigit gigi dan terus berlari sekuat tenaga. "Tidak bisa, Aye, aku tidak bisa melepaskan kamu. Kak, kita masih punya 2 anak. Kita sudah terlalu banyak mengecewakan mereka. Tidak mungkin kita berdua mati sekaligus." Lang Zhou menggigit gigi. "Aye, kamu tahu tidak? Aku melihat Xiaonan di tempat pemilihan tadi. Betina kita, Xiaonan." Lang Ye langsung tersentak keras. Suaranya agak gemetar. "Tidak mungkin, Kak bohongkan." Lang Zhou menghindari satu serangan dan terus berlari kencang. 5 tahun yang lalu kamu belum sempat memberitahunya bahwa kamu menyukainya. Kita meninggalkan desa juga demi mencarinya. Kita sudah mencarinya sekian tahun. Masa sekarang mau menyerah? Dari kejauhan terdengar teriakan Side. "Lang Ye, kalian tidak bisa kabur. Rusa suci sudah mengunci keberadaanmu." Lang Zhou mendongak dan melihat rusa suci di atas tebing sedang menatap dingin ke arah mereka. Lang Ye dengan sekuat tenaga mendorong punggung kakaknya, suaranya mengandung kepedihan. "Kak, letakkan aku. Pergilah. Tolong sampaikan ke Xiaonan, katakan bahwa 5 tahun yang lalu aku yang salah. Minta dia memaafkanku." "Tidak mau. Aku tidak setuju." Di atas tebing, Nancy dengan tenang mengamati jalannya pertempuran. Xuan Jing berdiri di sisinya, tatapannya penuh kekaguman. Saat itulah Nancy menunjuk ke bawah dan berkata, "Manusia hewan yang menggendong Lang Ye itu sedikit mirip Lang Cheya. Dilihat dari postur tubuhnya agak mirip.
Tapi sepertinya wajahnya ditutup. Apakah dia juga anggota pasukan pemberontak? Xuan Jing juga agak heran. Dia melihat ke sana mencoba mengenali. Nancy mengerutkan kening memandangi rusa suci yang ada di kejauhan. Pendukung itu terlalu curang. Kenapa Dewa Hewan bisa memberikan rusa suci kepada pendeta agung? Tidak ada cara untuk mengatasi rusa suci itu. Baru saja selesai berkata, Lu Ming tiba-tiba menarik roknya sambil menunjuk ke arah rusa suci. Kakak cantik, yang kalian maksudkan itu dia. Nancy mengangguk pelan. Wajah kecil nan cantik Lu Ming dipenuhi keteguhan. Rusa itu, biarkan aku yang menanganinya. Nancy menatapnya dengan terkejut. Kamu punya cara untuk menghadapinya. Lu Ming melompat turun dari punggung Xuan Jing. Dari atas kepalanya muncul ujung kecil tanduk rusa. Dalam sekejap dia berubah menjadi seekor rusa kecil yang seluruh tubuhnya seputih salju. Dibandingkan dengan rusa suci, wujud hewan Lu Ming justru terlihat jauh lebih suci dan murni tanpa noda. Nancy tidak tahan berdecak kagum. Wujud hewanmu cantik sekali. Terima kasih kakak. Lu Ming lalu pelan-pelan mengentakkan kukunya. Cahaya warna-warni menyebar dari bawah kakinya. Dia mengeluarkan suara nyaring yang jernih. Sepasang mata hijaunya perlahan berubah menjadi warna-warni yang indah. Rusa suci di seberang yang mendengar suara itu langsung mengentakkan kakinya dengan gelisah. Dua ekor rusa itu saling bersahutan satu sama lain. Nancy dengan penasaran bertanya pada Xuan Jing, mereka sedang membicarakan apa? Xuan Jing memiringkan kepala, aku juga tidak mengerti bahasa rusa. Tidak berapa lama, rusa suci tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Yu, berteriak beberapa kali lalu berbalik dan berlari pergi. Nancy belum sempat bereaksi, Lu Ming sudah menggesekkan badannya ke tangannya. Nancy menunduk bertanya pada Lu Ming, sudah selesai. Lu Ming mendongak, sudah aku selesaikan. Aku bilang padanya bahwa pendeta agung sedang menipunya, dan menyuruhnya segera pergi dari sini. Setelah dia berjanji, dia pun pergi. Nancy terbelalak kaget, semudah itu sudah selesai. Di sisi lain, Xiang Ze dan Si De terpaku di tempat. Kenapa rusa suci tiba-tiba lari? Dua orang itu mulai merasa tidak karuan. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi hari ini. Rasa takut mulai tumbuh di dalam hati Xiang Ze. Jangan-jangan Dewa Hewan benar-benar datang. Si De segera kembali memaksakan diri bersikap tegar. Jangan menakut-nakuti diri sendiri. Raga fisik Dewa Hewan masih dikurung di bawah tanah area tambang ini. Manusia hewan singa emas itu lalu berteriak marah. Jangan sampai rencana kacau. Tangkap Lang Ye dulu. Kemudian tangkap betina penonton yang ikut bikin onar tadi. Mendengar bahwa area tambang penjara akan mengeksekusi seorang petinggi pasukan pemberontak, Nancy pergi ke sana untuk melihat. Namun saat tiba di tempat, ternyata tahanan yang akan dieksekusi itu adalah suami hewannya sendiri. Demi menyelamatkan Lang Ye, Nancy dan Lu Ming menciptakan ilusi Dewa Hewan turun ke bumi. Lalu para manusia hewan pengembara dan anggota pasukan pemberontak mulai menjegal dari berbagai arah. Seketika seluruh area tambang menjadi kacau balau. Di tengah kekacauan itu Lang Zhou berhasil menyelamatkan Lang Ye. Tapi tidak lama kemudian dua pendeta 8 pola langsung sadar. Manusia hewan singa emas mengejar dari belakang tanpa kenal lelah. Beberapa bulu baja keras melesat menancap ke tanah. Lang Zhou yang menggendong Lang Ye melompat kencang. Tapi baru saja mendarat stabil, pendeta 8 pola singa emas Si De sudah menghadang di depan. Dan dari belakang, pendeta 8 pola gajah putih Xiang Ze menyerang lagi. Nama-nama pendeta itu memang kedengarannya bagus. Hu Qian, Si De, Xiang Ze. Setiap hurufnya seperti memancarkan cahaya kesucian. Tapi kenyataannya, Lang Zhou berteriak marah. Sebagai pendeta kalian malah mengurung raga dewa hewan di sini. Kalian sebenarnya mau berbuat apa? Xiang Ze dengan santai mengusap hidungnya. Tahu terlalu banyak tidak ada bagusnya buat kalian. Si De menatap dingin ke arah mereka. Rencana pendeta agung tidak ada hubungannya dengan manusia hewan biasa. Lang Ye mendengus.
Omong kosong seperti itu kalian sendiri percaya. Tepat saat itu Side dan Xiang Ze saling bertukar pandang. Detik berikutnya keduanya serentak menyerang. Tapi Lang Zhou sama sekali tidak mau bertempur. Begitu menemukan celah langsung kabur berlari. Saat itulah dari atas terdengar gerakan. Nancy, Xuan Jing, dan Lu Ming tiba tepat pada waktunya. Mereka melihat dua pendeta sedang mengejar Lang Zhou. Lang Ye yang terluka parah digendong di punggung Lang Che si budak jelek sambil melarikan diri. Di sisi lain, di oasis kecil di luar area tambang, beberapa pejantan serentak mendongakkan kepala. Hu Bai berdiri dengan cemas. Di kejauhan ada cahaya api. Manusia hewan yang bisa menggunakan api jumlahnya sangat sedikit. Kalau bukan betina kita sendiri, ya pendeta dari kota 10.000 hewan. Qi Xiao membentangkan sayapnya. Kenapa betina kecil kita menyalakan api? Kenapa pula pendeta membakar sesuatu? Tiga pejantan saling berpandangan. Serentak mereka berpikiran yang sama. Ada sesuatu yang terjadi. Huo Juan yang mengusap matanya berlari keluar. Ayah, ada apa? Qi Xiao berjongkok menjelaskan. Juan ada cahaya api di area tambang. Para ayah merasa mungkin ada sesuatu yang terjadi di area tambang. Hu Bai dengan cepat membagi tugas. Lan Xing, kamu tetap di sini menjaga anak-anak. Di sini tidak ada air, terlalu tidak menguntungkan bagimu. Aku dan Qi Xiao yang pergi memeriksa. Lan Xing mengangguk dengan serius. Baik, aku menjaga di sini melindungi anak-anak. Kak Hu Bai, kamu dan Kak Qi Xiao harus berhati-hati. Waspadai beberapa pendeta Bawen di area tambang itu. Qi Xiao mengusap kepala Huo Juan. Jaga diri bersama ayah Lan Xing, lindungi adik-adik. Huo Juan menegakkan dada. Aku tahu, ayah pergi saja dengan tenang. Lang Xian dengan tergesa menjelaskan, ayah kami ada di area tambang. Kami harus pergi menemukannya. Paman Hu Bai, tenang saja. Kami pasti tidak akan merepotkan. Qi Xiao menoleh menatap Hu Bai, menyerahkan keputusan padanya. Hu Bai tanpa banyak berpikir langsung berkata, kalau begitu pergi bersama. Qi Xiao membentangkan sayapnya dan membawa mereka semua terbang menuju area tambang. Dia terbang sangat tinggi, manusia hewan di bawah hanya bisa melihat siluet besar saja dan sama sekali tidak bisa menemukan yang ada di punggungnya. Dari ketinggian, area tambang tampak kacau balau. Api menyala menjulang ke langit. Kulit hewan dan ilalang terbakar. Tidak ada air untuk memadamkan api. Para manusia hewan di bawah hanya bisa menyaksikan semuanya terbakar. Sementara itu Xiang Ze dan Side masih terus mengejar Lang Ye dan yang lainnya. Cepat, Lang Ye ada di sana. Pada saat yang sama, Xuan Jing menggendong Nancy dan Lu Ming berlari kencang. Nancy melepaskan beberapa panah dengan busur besarnya, tapi daya serang anak panahnya sangat lemah. Saat itulah Xuan Jing dengan cepat mengeluarkan beberapa sisik ular. Coba pakai ini. Nancy tanpa banyak bicara langsung mengikat sisik ular itu ke ujung anak panahnya. Lalu membidik ke arah Xiang Ze yang ada di kejauhan. Xuan Jing sedikit khawatir. Jaraknya lumayan jauh. Kamu bisa membidik dengan tepat. Nancy tidak menjawab. Dia berdiri di atas tebing, memasang anak panah dengan tubuh tegak bak pohon pinus. Detik sebelum melepaskan, matanya tajam seperti mata pisau, mengunci target dengan kuat. Jari-jarinya melepas. Anak panah dengan kepala sisik Raja Ular 8 pola itu seketika menembus udara, dan dengan tepat menghantam mata Xiang Ze. Side terkejut dan terpaku di tempat. Baru beberapa detik kemudian dia tersadar dan bergegas melihat kondisi Xiang Ze. Kulit Xiang Ze yang tebal memiliki pertahanan yang sangat kuat. Tapi anak panah ini ternyata langsung menembus matanya. Xiang Ze sambil menutup matanya menahan rasa sakit yang luar biasa dan berteriak, benda apa ini? Siapa yang memanahku? Namun belum selesai kata-katanya, beberapa anak panah lagi melesat datang. Cepat menghindar, Side tidak sempat menghindar dengan baik, lengan kirinya tertancap satu anak panah. Siapa itu? Xuan Jing menarik Nancy dan bersembunyi ke tempat gelap.
Xiang Ze sambil menutup matanya memaki habis-habisan. Keparat, pasukan pemberontak ini semuanya tikus. Hanya tahu bersembunyi. Kemudian dia menoleh dan berteriak pada Side, "Side, Lang Ye mau kabur. Siapa itu yang menggendongnya? Kenapa bisa lari secepat itu?" Dua Raja Hewan 8 Pola yang kalap langsung memunculkan wujud hewan mereka. Side dengan napas terengah-engah berkata, "Tidak bisa kejar Lang Ye lagi. Tangkap dulu yang melepas panah sembunyi-sembunyi tadi." Mereka mengikuti arah datangnya anak panah dan dengan cepat bergerak mendekati Nancy. Xuan Jing langsung membawa dua orang itu cepat-cepat menghindar. Walaupun kecepatan manusia hewan ular itu luar biasa, tapi Raja Hewan 8 Pola juga tidak kalah cepatnya. Hampir saja tertangkap. Tiba-tiba Luming bersuara, "Di area tambang banyak terowongan galian. Aku hafal seluruh area ini di luar kepala. Mereka pasti tidak familiar dengan tempat ini." Nancy langsung membuat keputusan tanpa ragu. Masuk terowongan. Luming melompat turun dan berlari ke arah batu besar. Dia menyingkirkan batu dan membuka mulut lorong. "Cepat masuk dari sini." Tiga orang itu dengan cepat menerobos masuk ke dalam terowongan. Xuan Jing sebagai yang terakhir menyumbat kembali lubang masuknya dengan batu. Baru saja tersumbat, dari luar terdengar teriakan marah Xiang Ze dan Side. "Mana orangnya? Lari kemana?" "Side, api ada di mana-mana di area tambang ini. Tempat seluas ini, bagaimana mau mencari orang?" Side dengan kesal berkata, "Aku tahu," menjengkelkan sekali. Saat itulah sipir datang berlari dengan panik untuk melapor. "Tuan, kebakaran besar ini sudah menewaskan banyak manusia hewan kita." Side memandangi Xiang Ze yang darahnya terus mengalir. "Xiang Ze, kamu kehilangan banyak darah. Kita harus segera mencari dukun untuk mengobatinya. Kalau tidak kamu bisa mati kehabisan darah." Xiang Ze dengan tidak terima meraung-raung, "Keparat. Masa menyerah begitu saja? Lang Ye belum dieksekusi. Aku bahkan kena tembak sampai satu mata tembus." "Side, aku sangat benci. Ini terlalu memalukan." Akhirnya keduanya terpaksa mundur sementara. Setelah suasana di luar sunyi, Luming membawa mereka keluar melalui ujung lain terowongan. Luming menghela napas lega. "Begini mereka tidak akan bisa mencurigai kita." Nancy mengerutkan kening. "Mereka pasti akan menggeledah seluruh area tambang. Kita harus segera kembali ke gua." Saat itulah Luming dengan ragu bertanya, "Kita tidak perlu menjemput Lang Che dan Lang Ye. Aku hafal semua terowongan. Aku bisa membawa mereka kembali ke gua. Yang jadi masalah, kedepannya harus bagaimana?" Nancy tanpa ragu sedikit pun. "Kita selamatkan mereka. Aku ikut kamu pergi." "Kakak," Luming mencegahnya. "Tidak ada yang akan memperhatikan anak kecil. Tapi semua orang pasti akan memperhatikan betina. Kakak dan Xuan Jing pulang duluan. Aku bergerak sendirian jauh lebih leluasa. Ini wilayahku. Aku tidak akan kenapa-kenapa." Nancy masih tidak tenang dan berulang kali berpesan agar berhati-hati. Luming tersenyum dan bertanya padanya, "Kakak, apakah aku sangat berguna?" Hati Nancy langsung terasa hangat. Dia mengusap kepalanya dan memuji, "Luming hebat sekali. Benar-benar sangat hebat. Hari ini benar-benar berterima kasih padamu." Di sisi lain, Xiang Ze sedang kesakitan meraung-raung. Saat dukun mencabut anak panahnya, bola matanya pun ikut tercabut. Darah mengucur deras. Walaupun sudah diberikan obat untuk menghentikan pendarahan, tapi mata itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dia dibalut kulit hewan di matanya, menjadi manusia hewan bermata satu. Xiang Ze dengan penuh amarah membentak anak buahnya, sekumpulan sampah. Orangnya belum ditemukan juga. Anak buah dengan gemetar ketakutan melapor bahwa mereka masih menggeledah setiap gua. Saat mendengar gua milik betina belum diperiksa, Xiang Ze langsung membalikkan meja menghantam anak buahnya. Makhluk tidak berguna, saat seperti ini masih memikirkan keistimewaan betina. Keistimewaan betina itu diberikan oleh pendeta agung. Yang paling mulia hanyalah kekuatan. Pergi cari, geledah semuanya. Para betina menatap dengan ketakutan melihat asap yang memenuhi langit.
Para manusia hewan dengan kasar menggeledah setiap gua. Saat Bao Fei tiba di depan gua Nancy, dia mendapati pintu masuknya tersumbat rapat oleh batu besar. Lang Zhou yang wajahnya penuh bisul berdiri bersandar dengan malas di pintu masuk. Bao Fei sama sekali tidak mengenali bahwa inilah pejantan tampan yang tadi menggendong petinggi pasukan pemberontak untuk melarikan diri. Bao Fei dengan polosnya bertanya, "Lang Ce, kenapa kalian menyumbat gua?" Lang Zhou dengan tidak berdaya menjelaskan, betina di dalam sedang bercengkerama dengan suami hewannya. Tidak mau ada yang menonton jadi disumbat pintu guanya. Bao Fei agak terkejut, keributan sebesar ini masih sempat bercengkerama. Sudah mulai sejak sebelum fajar. Mungkin terlalu larut sehingga tidak mendengar keributan di luar. Kemudian dengan ekspresi seperti abis menelan pahit dia menambahkan, ular itu terlalu kuat. Saat menyebut Xuan Jing, ekspresi Lang Zhou yang menggertakkan gigi itu persis seperti serigala yang pasangannya dirampas. Bao Fei langsung mengerti. Oh, ternyata itu adalah Raja Ular Xuan Jing ya. Kalau begitu berduaan 3 hari 3 malam pun tidak mengherankan. Wajah Lang Zhou semakin tidak enak dipandang. Dia memelototi Bao Fei dengan tatapan dingin yang mengerikan. Di dalam gua, Xuan Jing menekan Nancy di kasur batu dan berkata pelan, "Mereka datang." Dia dengan ringan mengecup sudut bibir Nancy. "Betina kecil, kalau mau berpura-pura harus totalitas. Kalau tidak Bao Fei tidak akan percaya." Selesai berkata dia menundukkan kepala dan menciumnya sungguhan. Manusia hewan ular ini memang dari sananya pandai merayu. Dia merangkul lehernya dan perlahan turun ke bawah. Berpindah ke leher dan pelan-pelan menciumi kulit di sana berulang kali. Nancy hampir gila dibuatnya. Dengan suara pelan dia berkata, "Xuan Jing, tidak bisa." Namun Xuan Jing tidak berniat berhenti. Lebih masuk karakter, betina kecil. Semerbak manis tipis melayang keluar dari gua. Di luar, Lang Zhou mengerutkan kening. Xuan Jing ini sepertinya sudah keterlaluan. Bao Fei pun mencium aromanya. Kita sedang mencari pemimpin pasukan pemberontak. Apapun yang terjadi di dalam, buka gua dan periksa. Lang Zhou dengan tidak sabar menghalangi mereka. Betina kami sedang berusaha keras untuk bereproduksi. Orang luar seperti kamu apa haknya untuk mengganggu? Bao Fei kesal ditentang oleh seorang budak hewan. Tapi teringat Raja Ular di dalam, nyalinya kembali ciut. Namun dia tetap memerintahkan, "Buka gua." Lang Zhou pura-pura lemah tapi dengan mati-matian mencoba menghalangi mereka. Tapi celah kecil di pintu gua tetap berhasil dibuka paksa. Bao Fei mendekat dan mengintip melalui celah. Terlihat betina cantik itu berbaring di bawah manusia hewan ular. Rambut hitamnya bercampur dengan rambut panjang Xuan Jing yang tergerai. Setelah merasa ada yang membuka pintu gua, manusia hewan ular itu langsung memiringkan tubuhnya untuk menutupi betina itu. Tidak 1 sentimeter pun kulitnya yang dibiarkan terlihat. Tapi masih bisa terdengar suara napas tipis-tipis betina itu. Tatapan dingin manusia hewan ular itu menyapu ke arah luar. Ekspresi itu seperti orang yang mau membunuh. Bao Fei langsung merasa hatinya berdegup tidak karuan. Celaka, sudah mengacaukan urusan orang. Ini kan Raja Ular tingkat 7 yang paling suka menyimpan dendam. Apakah besok dirinya masih bisa bernyawa? Dia panik dan tidak berani melihat lebih jauh lagi. Langsung cepat-cepat menutup kembali pintu gua itu. Tidak ada masalah di gua Nancy. Kita pergi. Lang Zhou wajahnya merah padam karena marah. Bao Fei, kamu keterlaluan. Bao Fei tidak senang ditentang oleh seorang budak hewan. Tapi teringat Raja Ular di dalam, dia pun mengempis. Sudahlah. Gua Nancy tidak ada masalah. Kita pergi. Setelah mereka pergi menjauh, Lang Zhou dengan cepat mendorong pintu batu masuk ke dalam. Cahaya api menerangi pemandangan di dalam gua. 1 betina, 4 pejantan, dan 3 wajah sempit yang menatap tajam. Xuan Jing duduk bersila di atas kulit hewan. Sosoknya yang gagah itu sangat kentara. Tapi wajahnya menyunggingkan senyum puas. Nancy duduk di sampingnya. Pipinya masih merah dan napasnya belum sepenuhnya tenang. Hu Bai, Qi Xiao,
dan Lang Ye semuanya memelototi Xuan Jing dengan garang. Hu Bai yang pertama tidak tahan membuka suara. Xuan Jing, betina sudah beberapa kali menolakmu tadi. Qi Xiao langsung menimpali. Betul, kami semua sudah melihat dan mendengarnya sendiri. Lang Ye sebenarnya ingin ikut menyahut, tapi tidak yakin apakah dirinya berhak. Namun tetap saja memelototi Xuan Jing dengan garang. 3 anak kecil berdiri tidak jauh dari sana. Tadi telinga dan mata mereka ditutup oleh para orang dewasa. Sekarang akhirnya bebas kembali. Lang Xian dan Lang Mu masih bengong-bengong. Lu Ming buru-buru menutup telinga Lang Mu sambil merapal dalam hati, jangan dengar, anak kecil tidak perlu tahu. Namun Xuan Jing hanya mengangkat bahu tidak ambil pusing. Mau bagaimana lagi? Untuk mengecoh penciuman Bao Fei, kalau tidak totalitas mana bisa. Lagi pula tidak sampai benar-benar selesai juga. Xuan Jing, Nancy sampai memanggil namanya langsung karena marah. Manusia hewan ular itu langsung mendekat untuk minta maaf. Kenapa marah? Aku ini kan sedang menyenangkanmu. Jangan marah dong, iya. Mana ini namanya menyenangkan? Ini jelas disengaja. Di depan begitu banyak orang, hampir saja membuatnya lepas kendali. Kalau bukan karena semuanya adalah suami hewannya sendiri, dia benar-benar ingin menghantamkan kepala ke dinding. Sudahlah, tidak mau pedulikan ular perak sialan itu lagi. Tadi untuk menghindari pemeriksaan sipir, Nancy dan Xuan Jing bermain sandiwara. Siapa sangka Xuan Jing malah sungguh-sungguhan. Nancy benar-benar dibuat marah habis-habisan. Coba bayangkan, di dalam gua masih ada setumpuk orang. Tapi dia juga tidak berdaya. Bagaimanapun juga itu adalah suami hewannya sendiri. Untuk saat ini tidak mau mempedulikan ular keparat itu dulu. Nancy membuka tangan ke arah Hu Bai. Hu Bai langsung menghampiri dan menggendongnya dalam sekali gerakan. Nancy menelungkup di bahunya dan menggesekkan wajahnya. Kalian kenapa kemari? Xuan Jing berbahaya menyipitkan matanya. Dalam hati dia langsung penuh gelembung-gelembung cemburu. Rubah bau ini ada lebihnya di mana dibanding dirinya. Tapi bukan hanya dia yang cemburu. Lang Zhou dan Lang Ye juga cemburu. Qi Xiao juga cemburu. Tentu saja Xuan Jing yang paling cemburu. Hu Bai sambil merangkul Nancy merapikan rambutnya pelan-pelan. Sangat rindu padamu, jadi semuanya datang. Lan Xing juga ikut, sedang menunggu di luar area tambang bersama anak-anak menunggumu. Nancy mendongak dengan girang. Lan Xing juga datang. Hu Bai mengangguk dengan penuh kasih sayang. Qi Xiao yang melihatnya sampai giginya terasa asam. Dia belum pernah memeluk betina kecil itu begitu. Pasti terasa nyaman sekali si kecil itu. Baru saja selesai melihat Xuan Jing ciuman pelukan, sekarang harus melihat Hu Bai merangkul-rangkul lagi. Qi Xiao sudah sangat tersiksa dalam hati. Tepat saat itulah, Lang Ye tiba-tiba tersedak sekali. Segumpal darah naik ke tenggorokan dan ditelannya kembali. 2 anak kecil baru tersadar. Lang Mu langsung memanggil dengan panik. Ayah, kamu kenapa? Lang Xian pun mencium aroma Lang Zhou, langsung berlari dan merangkul perut besar Lang Zhou. Ayah, wajahmu kenapa begitu? Nancy langsung terbelalak. Ayah, tunggu, mereka memanggil siapa ayah? Yang ini adalah Lang Ye, mustahil dia tidak kenal. Nancy baru saja girang sampai tidak bisa bicara karena bertemu Lang Ye. Sekarang Lang Mu merangkul Lang Ye sambil memanggil ayah. Artinya Lang Mu yang gendut kecil ini adalah anaknya sendiri. Dan Lang Xian adalah kakak dari Lang Mu. Dia merangkul Lang Zhou sambil memanggil ayah. Nancy mendadak menoleh menatap Lang Che. Lang Che yang selama 2 hari ini menjadi budak hewannya. Ini masa ia Lang Zhou? Nancy dengan cepat membandingkan postur tubuh 2 orang itu. Persis sama. Lang Xian dan Lang Mu adalah anak-anaknya. Astaga, dunia runtuh. 2 anak ini yang telah menempuh perjalanan jauh dan susah payah. 2 anak yang berkeliling mencari betina jelek dan betina jahat. Ini adalah anak-anaknya. Jadi betina yang mereka cari selama ini, yang jelek kotor kurus dan jahat itu, adalah dirinya sendiri. Nancy melompat turun dari Hu Bai dan menatap Lang Zhou dan Lang Ye dengan pandangan tajam.
Dua serigala itu dengan rasa bersalah menundukkan kepala. Lang Ye dengan pelan memanggil, "Betina kami." Lang Zhou pun ikut mengaku. "Betina kami." Tiga pejantan di dalam gua, Xuan Jing, Hu Bai, dan Qi Xiao semuanya terpaku. Xuan Jing sudah sejak lama tahu identitas Lang Ye. Jadi saat Lang Ye memanggil Nancy sebagai betinanya, dia tidak terkejut. Tapi Lang Che yang jelek dan sudah punya betina ini, ternyata juga adalah pejantan keluarga ini. Xuan Jing hatinya seperti ditikam. Qi Xiao memandangi dua orang itu dari atas ke bawah. Dua serigala berbulu ini penampilannya memang benar-benar bagus. Ini benar-benar bermasalah. Keluarga ini dari tadi sudah ada Hu Bai, Lan Xing, dan Xuan Jing. Dia saja belum sempat beberapa kali menggenggam tangan betina itu. Sekarang malah datang dua lagi yang setampan ini. Kedepannya bagaimana cara bersaing memperebutkan perhatian. Hu Bai pun diam-diam mengamati. Dua pejantan ini kelihatannya polos dan jujur. Seharusnya tidak akan seperti Xuan Jing yang suka membuat onar. Tapi mereka juga sama-sama punya bulu lebat di seluruh tubuh. Betina mereka paling suka mengelus-elus bulunya. Sekarang ada dua pesaing baru lagi. Hu Bai langsung merasa tekanannya berlipat ganda. Lu Ming melepaskan tangan yang tadi menutup telinga Lang Mu. Si adik gendut itu terasa lembut dan empuk. Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan saudara seusia. Rasanya tidak buruk. Lang Xian langsung terkejut. "Ayah, kamu memanggilnya apa?" Lang Mu pun masih linglung. "Ayah, kamu memanggil kakak cantik itu apa?" Lang Zhou dengan pelan berkata pada Lang Xian. "Xian ke sini. Temui ibumu." Namun Lang Xian langsung mendorongnya menjauh. "Kamu bohong. Paman-paman dan kakek-kakek di desa bilang ibuku itu jelek lagi jahat. Mereka bilang ibu tidak mau lagi sama kami. Dan bilang kalian dipenjara di area tambang ini gara-gara ibu." Lang Xian sebenarnya tidak membenci Nancy. Bahkan diam-diam sempat menyukainya. Tapi saat kebenaran ada di depan mata, dia menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak bisa menerimanya. Apakah selama 5 tahun ini dia membenci orang yang salah? Saat itulah Lang Ye bertanya dengan suara berat, "Siapa yang bilang pada kalian bahwa kami dipenjara karena gara-gara dia?" Lang Xian dengan mata merah berkata, "Seluruh suku serigala perak bilang begitu. Bibi Lang Fang juga bilang bahwa ibu yang jelek itu selalu menyiksa kalian berdua. Tidak membiarkan kalian masuk gua, memperlakukan kalian seperti budak. Dan pada akhirnya malah menyeret kalian masuk ke area tambang." Lang Mu di sampingnya mengangguk-angguk keras. "Iya, semua orang bilang begitu." Lang Xian tiba-tiba berteriak keras, "Sebenarnya ini ada apa? Kenapa kalian bisa dikurung di sini? Kenapa ini malah menyangkut-nyangkut kami?" Nancy pun dengan penasaran ikut mendekat. "Iya, kalian berdua bersaudara mau pergi kemanapun bisa. Kenapa harus datang ke area tambang untuk menambang? Kenapa urusannya sampai bisa menyangkut aku?" Lang Zhou dan Lang Ye saling bertatapan. Tiba-tiba keduanya tidak bisa berkata-kata. 5 tahun yang lalu di desa Serigala Perak, Nancy yang baru saja melahirkan Lang Xian setiap hari berdiam di dalam gua memulihkan tubuhnya. Lang Zhou dan Lang Ye membawa anak kecil itu dan tinggal di gua yang tidak jauh. Dua orang itu selalu tidak tahan melirik ke arah gua Nancy. Lang Ye kini baru perlahan menyadari. Betina itu sebenarnya cukup baik. Dia berbaring di tepi kasur menatap ke arah seberang dengan penuh harap. "Kak, kamu bilang apakah dia masih marah padaku? Waktu itu aku bilang dia jelek, itu salahku. Sekarang kalau minta maaf, apakah dia bisa memaafkanku?" Lang Zhou sambil menyuapi anak kecil memelototinya. "Kamu ternyata pernah bilang dia jelek." Lang Ye langsung melambai-lambaikan tangan panik. Bukan, itu cuma dalam hati. Tapi dia pasti merasakannya, makanya dia sebenci itu padaku." Lang Zhou menaikkan sebelah alis. Sekarang masih pikir dia jelek. Telinga Lang Ye perlahan memerah. Sebenarnya, dia cukup tampan. Awalnya itu pernikahan paksa, jadi ada sedikit ketidaksenangan. Pandangan terhadapnya waktu itu memang sangat tidak adil. Sekarang dilihat lagi,
dia berbeda dari betina-betina lain. Tidak suka menonjolkan diri, hidupnya teratur dan tidak manja. Berbicara sampai di sini tiba-tiba dia berhenti. Pemuda itu dengan wajah merah berkata pelan, pokoknya ingin lebih sering melihatnya. Lang Zhou tiba-tiba merasa hatinya asam. Bahkan dirinya sendiri pun terkejut. Lang Ye masih tersenyum gembira di sana. Kak, kamu bilang kepala desa menyuruh kita berdua mengikat janji bersama, bukankah itu sangat bijaksana? Dengan begini kita bisa tidak pernah berpisah selamanya. 1 bulan kemudian, Nancy baru saja pulih. Sistem reproduksi sudah mulai mendesak-desaknya dengan gila. Dia dengan kesal memaki beberapa kali, lalu langsung pergi ke gua Lang Ye. Memandangi anak kecil yang lembut dan gendut itu, hatinya tiba-tiba melunak. Dia mendongakkan dagu ke arah Lang Ye. Kamu mandi dulu, malam ini kita kawin. Mendengar itu Lang Ye langsung terpaku di tempat. Ekornya tidak terkendali berputar-putar. Nancy melihat dia tidak bereaksi, mengira dia masih tidak mau karena masih jijik padanya. Kalau tidak mau ya sudah. Lang Ye baru tersadar dan langsung berseru. Aku sudah mau siap-siap. Selesai berkata dia melangkah keluar dengan tangan kiri ke kaki kiri secara bersamaan, hampir tersandung di ambang pintu. Saat Lang Ye berbalik pergi, Lang Zhou melihat wajah adiknya sudah memerah sepenuhnya. Malam itu Lang Ye masuk ke dalam untuk bercengkerama. Lang Zhou berjaga di luar pintu gua dengan hati yang asam dan pahit. Aneh, tanpa terasa dia sudah sebegitu peduli padanya. Tidak lama kemudian Lang Ye berlari keluar dengan terbirit-birit. Celananya saja belum sempat dirapikan, sudah berteriak, "Kak, Xiao Nan pingsan, aku tidak sengaja." Malam itu saat dukun datang, dia marah habis-habisan. Dia baru melahirkan 1 bulan. Minimal harus istirahat 2 bulan dulu. Kamu badan sebesar itu tidak tahu jaga diri. Lang Ye menundukkan kepala mendengar semakin lama semakin menyesal. Akhirnya dukun bilang tidak ada masalah serius. Istirahat beberapa hari akan baik. Lang Ye duduk tidak tenang sambil bergumam, aku sudah sangat berhati-hati. Pinggangnya sangat ramping. Aku takut menyakitinya. Kak, aku bisa tidak punya anak. Lang Zhou menghela napas tidak berdaya. Adiknya belum menyatakan perasaannya, tapi duluan sudah membuat orang pingsan. Kesalahpahaman ini sampai kapan bisa terselesaikan? Nancy yang terbangun hanya melihat Lang Zhou. Dalam hati dia berpikir, Lang Ye memang tidak menyukainya. Sudah selesai tugas langsung kabur. Benar-benar tidak bertanggung jawab. Lang Zhou dengan penuh perhatian merawatnya. Bertanya apakah sakit. Nancy menggelengkan kepala dan bilang tidak apa-apa. Dia mengambil cangkir air dan pelan-pelan meminumnya. Dalam hati dia mulai menghitung pengalamannya. Pasangan pertama adalah Qi Xiao si Raja Wali. Kedua sudah tidak ingat. Ketiga adalah Hubai si Rubah Putih murid kecil. Keempat adalah Lan Xing si Duyung. Kelima dan keenam adalah 2 bersaudara serigala perak ini. Setelah melahirkan anak Lang Ye, tinggal 1 tugas terakhir lagi. Tiba-tiba dia tersenyum dan bertanya pada Lang Zhou. Kalian sehari-hari ada hiburan apa? Lang Zhou dengan wajah merah berkata, main lumpur, bisa tidak? Nancy menertawakannya. Sebesar ini masih main lumpur. Lang Zhou dengan hati-hati bertanya, mau tidak lihat anak kecilnya? Nancy langsung menggelengkan kepala. Kamu jadi ayah yang baik saja. Aku memang bukan ibu yang baik. Walaupun sengaja bersikap dingin pada mereka berdua, tapi 2 bersaudara ini penampilannya sangat bagus. Postur tubuh baik dan watak pun baik. Betapapun dijahili tidak pernah marah. Dan memang benar-benar sangat tahan lama. Sebenarnya kondisi tubuhnya tidak seburuk itu. Tapi saat dengan Lang Zhou waktu itu hampir pingsan, Lang Zhou langsung merasakan dan berhenti. Tapi Lang Ye tidak sepeka itu. Akhirnya langsung pingsan. Sungguh memalukan. Kemudian di dalam gua itu Lang Ye menjelaskan. 5 tahun yang lalu mereka mendapat perintah pergi ke tepi laut untuk menukar perak. Mereka menghitung waktu kelahiran Nancy dan berusaha keras untuk kembali sebelum dia melahirkan. Tapi di perjalanan terjadi kecelakaan. Saat kembali ke desa, ternyata Nancy sudah melahirkan Lang Mu lebih awal.
Baru istirahat 1 hari langsung pergi. Dua bersaudara itu hampir gila. Lang Ye terus menyalahkan diri sendiri. Apakah karena aku tidak menemaninya saat melahirkan, dia marah dan pergi meninggalkan kami? Dia sekurus itu, bagaimana bisa bertahan hidup di luar sana? Lang Zhou langsung memutuskan, titipkan Lang Xian dan Lang Mu pada kepala desa. Kita pergi mencarinya. Kepala desa dengan khawatir bertanya, bagaimana kalau setelah ketemu dia tetap tidak mau menerimamu? Lang Zhou menjawab dengan tegas, apapun hasilnya, kita harus mencari. Tidak akan menyesal. Lang Ye pun menyerahkan semua harta miliknya kepada kepala desa. Kulit hewan, gigi hewan, dan persediaan makanan semuanya diserahkan. Setelah ketemu Xiaonan akan kembali. Ini adalah salah kita pada anak-anak. Sekarang di dalam gua, semua pejantan diam-diam melirik ke arah Nancy. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Hati Hubei paling tidak karuan. Bagaimanapun juga dialah pejantan pertama yang bersentuhan dengan Nancy setelah Nancy kembali. Selama ini dia melihat semua kejadian dengan mata kepala sendiri. Betina itu bukan hanya meninggalkan dirinya, tapi juga meninggalkan semua suami hewan dan anak-anak lainnya. Tapi dia berbeda dengan dua bersaudara serigala itu. Setelah ditinggalkan, dia tidak bisa membuang harga diri untuk pergi mencarinya. Sementara dua bersaudara serigala itu dari awal sudah memutuskan untuk mengejarnya kembali. Dugaan Xuanjing sekali lagi terbukti kebenarannya, tapi dia sama sekali tidak senang. Kenapa dia mau pergi? Apakah akan menghilang lagi? Manusia hewan ular yang sensitif itu hatinya terus berdenyut tidak karuan. Qi Xiao menepuk bahu dua bersaudara serigala itu. Kita senasib sepenanggungan. Kalau bukan karena harus menjaga Huo Juan yang tidak bisa melihat, aku juga sudah lama keluar untuk mencari orang. Lang Zhou melanjutkan menceritakan pengalaman mereka. Kita sudah mencari ke semua tempat tapi tidak ada petunjuk. Belakangan terdengar kabar di area tambang pernah ada betina berambut hitam. Kita pun mencari cara untuk menyusup masuk. Tapi tetap saja tidak berhasil menemukan orangnya. Namun di area tambang ini kita menemukan sebuah rahasia yang menggemparkan. Itulah asal mula pasukan pemberontak. Lang Zhou kemudian berbalik menjelaskan pada dua anak kecil itu. Ini demi keselamatan jiwa. Jadi semua yang tersebar di desa tidak benar. Lang Xian, Lang Mu. Kita masuk ke area tambang adalah kemauan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan ibumu. Lang Mu dengan girang menarik tangan kakaknya. Kak Xian, impianku menjadi kenyataan. Kakak serigala itu benar-benar ibu kita. Lang Xian menggigit bibirnya tanpa berkata-kata. Dia tumbuh besar di desa. Hanya pernah sekali melihat ayahnya. Sibuk manja sampai tidak sempat bertanya soal ibunya. Ternyata sudah salah paham selama bertahun-tahun. Saat itulah Hubei tiba-tiba menyela. Sebenarnya kalian menemukan apa? Lang Ye yang berbaring di kasur batu memandang ke sudut gua dan berkata pelan. Dewa hewan, sudah mati. Kalimat itu membuat seluruh isi gua seketika senyap. Nancy menatap dua bersaudara serigala itu dengan terkejut. Lang Ye melanjutkan penjelasannya. Benua Timur adalah tanah kelahiran dewa hewan. 100 tahun yang lalu mulai dirongrong oleh kekuatan dari luar. Waktu itu Raja Hewan tingkat 7 dan 8 ada di mana-mana. Sekarang di seluruh benua timur, bahkan Raja Hewan tingkat 7 pun sudah sangat langka. Kepala Nancy langsung berdengung. Dewa hewan sudah mati. Kalau begitu siapa yang ditemuinya di dalam ruang kesadaran tadi? Masa benar-benar hanya sisa-sisa kekuatan ilahi? Tapi mereka sudah menandatangani perjanjian ilahi. Berjanji akan mengirimnya kembali ke bumi setelah 1 bulan. Kalau dewa hewan benar-benar sudah mati, siapa yang akan memenuhi perjanjian itu? Mendengar sampai sini, mata Lu Ming tiba-tiba meredup. Dia menundukkan kepala dan perlahan berkata, setelah dewa hewan mati, raganya dicabik dan dikubur di sini. Lang Ye menyambung kalimatnya, area tambang ini awalnya adalah tempat dengan energi spiritual paling pekat. Sejak raga dewa hewan dikubur di sini, tanah ini mulai mengering dan layu. 5 tahun yang lalu, seluruh energi spiritual di benua timur mulai menghilang.
Saat itulah Lang Zhou tiba-tiba membuka suara. Pendeta Agung ingin menggantikan kedudukan dewa. Semua yang dilakukannya adalah demi menembus batas tingkat 9. Kita harus menghentikan orang jahat ini. Lang Ye mengangguk. Maka dari itulah kita membentuk pasukan pemberontak. Suasana di dalam gua seketika hening mencekam. Sampai tiba-tiba Qi Xiao melompat berdiri. Tunggu dulu, kalian adalah pemimpin pasukan pemberontak. Dia menatap dua bersaudara serigala itu dengan mata terbelalak. Lang Zhou dengan tenang mengangguk. Qi Xiao langsung girang sampai tidak karuan berbicara. Saat itulah Lang Zhou dengan bingung bertanya, "Kamu adalah Qi Xiao, pemimpin suku pegunungan?" "Iya, itu aku. Selama ini aku sudah sering berhubungan dengan kalian. Aku sudah lama tidak suka dengan pendeta agung itu." "Ternyata kamunya." Lang Zhou baru menyadari semuanya. Qi Xiao langsung maju menyalami tangannya. "Bos besar, akhirnya bisa bertemu langsung." Tiba-tiba dia tersadar lagi. "Tunggu, jadi pemimpin pasukan pemberontak adalah anggota keluargaku." Reaksi bodoh ini membuat Xuan Jing langsung memutar bola matanya. Hu Bai tidak tahan menahan tawa. Para orang dewasa ngobrol dengan sangat seru. Hanya Lang Mu yang diam-diam menarik rok kakaknya dan berbisik, "Kak Xian, kalau cium-ciuman bisa dapat bayi tidak?" Lang Xian sudut bibirnya berkedut-kedut. Anak bodoh ini mengira suaranya sangat kecil. Padahal semua manusia hewan mendengarnya dengan sangat jelas. Lang Mu masih terus bertanya, "Ayah Xuan Jing tadi cium-ciuman sama ibu sangat lama." Kalau Lang Ye bisa bergerak, dia benar-benar ingin menutup mulut anaknya. Lang Xian buru-buru menutup mulut adiknya. "Kamu bisa tidak tanya nanti saja." Qi Xiao dengan baik hati menjawab, "Tidak bisa dapat." Tapi Lang Mu masih bergumam, "Lalu bagaimana caranya bisa?" Suasana seketika membeku. Situasinya sempat sangat canggung beberapa detik. Dengan kecerdikan Nancy dan yang lainnya, Lang Ye akhirnya berhasil lolos dari pengejaran area tambang. Tepat saat para orang dewasa sedang ngobrol dengan seru, Lang Mu si kecil yang gendut tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang mengguncang jiwa, "Kak Xian, cium-ciuman bisa dapat bayi tidak?" Ayah Xuan Jing dan ibu tadi cium-ciuman sangat lama. Lang Xian buru-buru menutup mulut adiknya. "Kamu bisa tidak tanya nanti saja." Nancy tidak tahan tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya dia benar-benar tidak tahu bahwa keduanya adalah anaknya. Sekarang dilihat-lihat, dua anak serigala kecilnya ini benar-benar sangat menggemaskan. Dia sambil tertawa bertanya pada Lang Xian dan Lang Mu, "Kalian tahu kalian anak keberapa di keluarga ini?" Lang Xian langsung melepaskan tangan adiknya. Sangat tertarik dengan topik ini. "Anak rubah dan anak duyung itu saudara kita juga kan?" Nancy mengangguk. "Anak rubah namanya Huki. Anak duyung yang kalian kenal namanya Xiao Fu." Soal topik ini, para pejantan di sisi lain juga ikut terhanyut. Untuk sementara melupakan topik serius tadi, semua menegakkan telinga mendengarkan cerita keluarga ini. Lang Xian tidak sabar bertanya, "Jadi aku ini sulung atau anak kedua? Si rubah lebih besar atau lebih kecil dariku?" Nancy sambil membalut luka terakhir Lang Ye berkata pelan, "Tidak ada yang anak sulung atau kedua. Kamu anak kelima, Lang Mu anak keenam." Lang Zhou dan Lang Ye serentak terpaku. "Kita anak kelima dan keenam." Nancy melanjutkan penjelasannya. "Anak pertama adalah Huo Juan. Anak kedua adalah..." Nancy jeda sebentar dan melewati anak kedua. "Huki anak ketiga, Xiao Fu anak keempat. Xiao Fu itu lebih besar dari kalian loh." Lang Xian dan Lang Mu langsung melongo di tempat. Selama ini sudah memanggil Xiao Fu dengan panggilan adik perempuan. Ternyata kakak perempuan. Para pejantan di dalam gua mendengarkan semuanya, masing-masing terlarut dalam pikiran sendiri. Xuan Jing merangkul dada dengan kedua tangan. Sekilas lewat rasa asam di matanya. Tapi segera dia menyesuaikan suasana hatinya. Dalam hati dia berpikir, terbukti sudah berhenti di dirinya. Kedepannya tidak boleh ada lagi yang lain. Qi Xiao justru sangat senang. Walaupun belum sempat menggendong betina kecilnya, tapi diakui sebagai yang pertama di hadapan begitu banyak pejantan.
Sungguh sangat mengangkat muka. Hu Bai termenung sejenak. Saat Nancy menatap ke arahnya, dia tersenyum dan mengangguk padanya. Lang Zhou dan Lang Ye pun dengan cepat menerima kenyataan ini. Xuan Jing melihat Qi Xiao bergembira dan langsung tidak senang. Dengan santai dia berkata, urutan anak tidak sama dengan urutan pejantan. Saat itu Nancy langsung membalas, yang lain tidak aku urus. Kamu ini sudah pernah kehilangan anak. Kamu tidak memenuhi syarat. Tambah lagi dihukum berada di urutan paling bawah, pejantan ketujuh. Xuan Jing langsung seperti disambar petir. Manusia hewan ular itu langsung berteriak dengan cemas, betina kecil. Nancy langsung memotong pembicaraannya. Jangan berdalih. Walaupun banyak hal yang sudah kamu tebus, tapi soal meninggalkan anak itu kita sama-sama bersalah. Tanggung bersama-sama. Kejahatan sudah ditetapkan. Xuan Jing terpaksa menerimanya untuk sementara. Qi Xiao di sisinya tidak tahan menahan tawa. Xuan Jing dingin memelototinya sekali. Nancy selesai membalut luka terakhir Lang Ye. Wajah Lang Ye diam-diam memerah. Walaupun kakak sudah bilang Xiaonan ada di area tambang, dan sudah saling mengakui satu sama lain. Tapi tidak bilang bahwa Xiaonan sekarang secantik ini. Saat lukanya diobati olehnya, rasa sakit pun terlupakan. Yang tersisa hanya satu hati yang berdegup kencang tanpa henti. Lu Ming yang masih kecil sudah mulai mengantuk. Nancy memanggilnya mendekat dan mengusap kepalanya. Mengantuk. Si kecil dengan setengah sadar mengangguk. Dia baru saja mendengar terlalu banyak cerita. Banyak yang berhubungan dengan ayahnya. Walaupun sudah tahu sejak lama, mendengarnya lagi tetap saja terasa berat. Nancy menggendong si anak rusa kecil itu ke dalam pelukannya. Lu Ming kecil, hari ini pasti capek ya. Biar ibu temani tidur. Lu Ming menggesek-gesekkan tubuhnya di dalam pelukannya. Di detik terakhir sebelum terlelap, dalam hati si kecil berpikir, ayah, aku sudah membantu ibu. Dan aku sudah mendapat pujian dari ibu. Pelukan ibu benar-benar hangat. Mendengar suara napas teratur di dalam pelukannya, Nancy tersenyum pelan. Lang Xian dan Lang Mu melihat Lu Ming sudah tidur, mereka pun mulai menguap. Nancy melambaikan tangan memanggil dua anak serigala kecil itu. Kalian mengantuk tidak? Mau ke sini tidak? Lang Mu langsung berlari mendekat dengan antusias. Ibu, boleh aku tidur di sebelahmu? Setelah mendapat izin, serigala gendut kecil itu mendorong-dorong adiknya. Di kasur batu yang besar dia mencari sudut yang dekat dengan Nancy dan dengan patuh menutup mata. Melihat dua anak kecil sudah mendekat, Lang Xian berdiri di tempat dengan penuh pertimbangan. Ingin mendekat tapi tidak bisa membuang harga diri. Nancy yang mengambil inisiatif memanggilnya. Xian ke sini. Lang Xian baru mau maju dengan malu-malu. Saat diusap kepalanya, seperti takut Nancy tiba-tiba berubah pikiran, dia langsung cepat-cepat berbaring. Menemukan posisi yang nyaman di dekat ibunya dan tidur. Hu Bai menatap mereka bertiga ini. Begitulah, dengan diam tanpa suara mereka menyaksikan Nancy menidurkan tiga anak sekaligus. Tidak disangka keluarga ini bisa sehangat dan seindah ini. Setelah anak-anak terlelap, Lang Zhou membantu adiknya pindah ke lantai. Nancy merapikan tiga anak kecil itu satu persatu, mengecup pipi masing-masing satu persatu. Menyelimuti mereka dengan kulit hewan. Kemudian dia duduk bersama 5 pejantan di sudut lain gua untuk melanjutkan pembicaraan. Api unggun di sisi mereka berbunyi derak-derik. 5 pejantan duduk di posisi yang berbeda-beda. Nancy memandangi mereka satu persatu. Ya Tuhan, semuanya tampan bukan main. Semuanya suaminya. Dia terlebih dahulu bertanya pada dua bersaudara serigala. Kalian datang ke area tambang karena ada seorang gadis berambut hitam bermata hitam. Apakah kalian sudah menemukannya? Lang Zhou dan Lang Ye saling bertatapan dan mengangguk. Memang sudah ketemu. Gadis itu bernama Li Yun. Nancy langsung melompat berdiri.